Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semua. Selamat pagi. Saya akan coba untuk melakukan review bagaimana penggunaan odometer merek Sanding tipe SD5638B. Modelnya kira-kira seperti ini. Fitur yang diberikan di dalam odometer Sanding ini cukup banyak sekali. Dia memberikan informasi kepada kita. Contohnya ada yang ada di sini, ada speed odometer trip distance, maximum speed, average speed, total speed, dan sebagainya. Mungkin teman-teman semua bisa baca semua. Di sini juga saya ngelihat dari material untuk odometer merek Sanding ini cukup solid ya, terutama di bagian tombol-tombolnya ini. Saya melihat ini pencetannya itu cukup solid, berasa banget di pencet itu terasa sangat keras ya. Dia itu bukan terbuat dari karet untuk tombolnya, tapi dia itu kayak semacam dari kuningan. Di sini keunggulannya salah satu untuk merek Sanding ini, dia itu memiliki lampu. Jadi kalau kita mau ngetrip malam, kita bisa tinggal pencet berapa sih kecepatannya, berapa sih angka yang ada di sini. Kita bisa melihat jam, kecepatan, rata-rata maksimal, kecepatan atau rata-rata maksimum yang sudah kita jalanin, sudah berapa kilometer yang kita jalanin, dan sebagainya. Banyak sekali fiturnya. Oke, sebelum kita ngomongin masalah fitur yang ada di dalam odometer Sanding ini, kita coba ngeliat dulu untuk pemasangannya yang ada di dalam sepeda saya. Kebetulan saya sepedanya menggunakan sepeda merek BNB tipe 9.2 BNB Nick Pro. Ini contoh pemasangan contoh odometer yang sudah terpasang di dalam sepeda saya. Di sini saya menempelkan sensornya dia masih menggunakan magnet dengan pemasangan seperti ini yang sudah dilengkapi dengan kabel tis yang sudah didapat. Pemasangan seperti ini ya, sudah terpasang semua. Oke, untuk jaraknya yang dipasang antara magnet yang ada sensor di sini yang ada kabelnya dan sensor yang tertempel di jari-jari sepeda, jaraknya itu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat juga, kurang lebih kira-kira seperti ini. Kelihatan ya teman-teman? Sorry. Nah, jaraknya kira-kira segini. Dia sudah bisa merespon ke dalam odometer ini. Lalu saya ikat dengan kabel tis di sini biar kelihatan rapi. Masuk lagi ke sini dan ini akan terpasang di sini. Nah, ini. Nah, di sini ada magnetnya. Magnet di sini untuk ngebaca sudah berapa putaran yang dilakukan, sudah berapa magnet di bawah itu sudah berapa yang diputar. Caranya cukup tinggal pasang begini doang, dah sudah terpasang ya. Dia akan otomatis ngeriset. Nah, ini tadi saya sudah coba. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fitur-fiturnya ya. Bagaimana cara untuk menggunakan odometer ini? Sebelumnya saya tes dulu. Nah, ini bannya saya putar sangat lambat. Ya, oke. Langsung aja ya, kita review untuk fitur-fiturnya apa aja yang ada di dalam odometer merek Sanding ini. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam fitur-fitur yang sudah ada di dalam odometer merek Sanding ini. Pada dasarnya untuk odometer merek Sanding ini, untuk tombol yang ada seperti ini nih, ada 3. Settingnya itu sebenarnya sama aja semua. Jadi jangan dilihat dari tipe SD563B nya aja. Kira-kira kalau untuk modelnya seperti ini, untuk cara settingnya pasti akan sama. Mungkin teman-teman semua ada yang tipenya beda tapi cara settingnya sama. Teman-teman semua bisa ngelihat. Sebelum teman-teman semua untuk melakukan setting ke odometer merek Sanding ini, teman-teman harus tahu dulu diameter yang ada di dalam ban sepeda teman-teman semua itu ada di diameter berapa. Kebetulan saya di BNB Nick Pro 9.2 ini adalah sepeda berukuran 20 inch dengan diameter 20 kali 150. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus tahu dulu, karena di dalam cara untuk melakukan setting odometer setting ini kita harus tahu dulu, harus ngelihat dari tabel berdasarkan kertas petunjuk yang kita dapat. Kalau teman-teman semua sepedanya itu memiliki ukuran ban yang tidak sama dengan sepeda saya di 20 inch, teman-teman semua bisa ngelihat tabel. Cara untuk ngelihat tabelnya itu adalah dengan cara teman-teman bisa ngelihat tire size-nya di sini. Tire size di sini menunjukkan 700 x 38 mm.
Ini ngeliatnya dilihat dari circle-nya itu berapa di sini. Lalu di sini untuk sepeda-sepeda untuk ring 27, 26, 26 atau 26, 26, 26, 24, 20 atau di 16 in. Di sini kalau 16 in dia tulisnya 1.6 kali 20. Karena sepeda saya itu ukuran 20 inch kali 1.5, saya akan mengambil ini yang paling mendekati. Ini adalah circle yang akan kita set di dalam odometer 16.18. Cara settingnya itu langsung aja bisa kita lihat. Secara otomatis sanding ini ketika tidak digunakan, dia akan default selalu standby di jam. Kebetulan jam di pagi hari ini saya di jam 7.50. Kalau kita tinggal pencet, otomatis ini. Yang tampil di sini adalah seperti ini. Kalau dilihat di atasnya itu adalah average speed. Average speed yang tadi saya tes itu kurang lebih sekitar 3 km. Terus jamnya terlihat 7.50 AM dan TTM ini adalah total trip time dan TM ini adalah trip time. Ini menunjukkan waktu berapa lama kita sebenarnya sudah bersepeda. Kalau dilihat di sini total trip time-nya TTM ya. Tadi 8 detik ya kalau nggak salah ya. Ini 9 detik. Dia selagi dalam kondisi standby dia akan terus merecord berapa total trip time yang sudah kita jalankan. Untuk kita melakukan reset. Nah, ini maksimal speed yang tadi kita udah tes, average speed terakhir yang sudah kita tes. Cara kita untuk melakukan resetnya adalah dengan memencet tombol yang di sebelah kiri ini. Dengan tekan lama, dia akan otomatis 0. Maksimal speed yang udah kita coba tadi hilang jadi 0 lagi, average speednya sudah 0 lagi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fitur berikutnya adalah untuk ke menu stopwatch. Untuk menggunakan stopwatch adalah dengan cara memencet tombol yang di sebelah kiri ini. Ya, dia sudah jalan. Untuk melakukan stopnya pencet lagi. Ya, untuk meresetnya ada di sebelah kanan. Ya, memang agak ribet sih, kadang-kadang reset ada di sebelah kiri, kadang-kadang ada di sebelah kanan. Jadi teman-teman nanti bisa hafalin aja, lama-lama pasti akan terbiasa. Untuk selanjutnya kita akan tes. Oke. Kita akan coba untuk setting bagaimana agar kilometer yang kita sudah jalanin itu secara akurat. Nah, disinilah penting kita harus melihat selalu tabel. Tadi kan sudah kita lihat ya, bahwa ukuran ban sepeda saya itu 20 dikali 1,5 inch dengan circle-nya adalah 1618. Kita akan coba untuk melakukan reset ke dalam ke odometer ini adalah dengan cara pencet yang di bagian sebelah kanan ini, tahan selama 3 detik. Oke. Nah, di sini yang akan pertama kali disetting, dia akan menginformasikan suhu sekarang saat ini. Suhu sekarang ini kurang lebih sekitar 31 sampai dengan 32 derajat Celcius. Angkanya sih cukup akurat ya, cukup mendekati akurat. Dia ada 2 setting, ada Fahrenheit dan juga ada Celcius. Karena standarnya kita ini menggunakan Celcius, kita setting di 32 pakai angka Celcius saja ya. Oke, selanjutnya kita tekan OK sebelah kanan. Untuk settingan jamnya kita mau pakai sistem luar negeri atau Indonesia. Biasanya kalau luar negeri dengan 1 sampai 12 hours ya. Nah, ini kalau 24. Kita coba untuk yang pakai yang hours saja ya, oke. Nah, ini settingannya jam 7.54, ini sudah akurat. Untuk melakukan perubahan cukup pencet tombol yang sebelah sini. Tuh agak ini sudah akurat. Menitnya pun sudah akurat. Kalau untuk melakukan perubahan tinggal pencet ini ya. Detiknya pun sudah ya harusnya akurat ya. Oke. Terus ini dia. Pentingnya ini adalah nggak ada kode apa-apa, tapi sebenarnya ini menunjukkan bagaimana angka circle yang ada di sini. Circle yang ada di sini yang saya gunakan adalah 1618. Nah, kalau di sini tertulisnya 161.8. Oke, karena ini udah sesuai dengan ban saya, tinggal pencet OK. Ininya pun sudah OK. Kalau mau rubah tinggal pencet yang ini. Oke. Ini kilometernya, ini bisa dirubah. Nah, ini karena mil, saya tidak terbiasa pakai berapa mil yang kita gunakan, kita menggunakan kilometer. Kita OK lagi. Nah,
Ini untuk odometer. Odometer yang kita mau mulai startnya itu mau mulai dari berapa? Kita langsung setnya dari 0 aja ya. Jangan dari lebih dari itu. Nah, untuk rate di sini adalah reading all time. Reading all time sudah pasti kita akan settingnya itu semua dari 00 atau 00 poin berapa tuh, ada 4 mana. Oke. Sekarang sudah oke. Ini semua akan tersetting secara otomatis dari 00 semua. Kira-kira kayak gitu cara untuk menggunakannya. Jika penjelasan saya itu merasa agak terburu-buru, teman-teman semua mungkin bisa dipelankan sedikit untuk menu kecepatan yang ada di dalam fitur YouTube-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba bagaimana untuk pemasangannya. Seperti yang sudah tadi saya informasikan, ingat jaraknya itu kurang lebih segini. Jarak antara magnet yang ada di jiri-jiri dan sensor yang ada di fork ini ya. Kita tempel ini semua biar rapi. Pastikan kabel-kabel ini tidak ada yang tersangkut di bagian ban ini. Kita ikat di sini secara rapi, masuk ke dalam sini dan keluar di sini. Oke, sekali lagi pemasangannya adalah dengan cara ini. Dia akan otomatis mengikat. Ini magnet, di sini ada magnet. Oke, ini adalah tempat baterai ya. Jadi tinggal pencet gini sampai dengan bunyi klek, itu menandakan dia sudah kuat. Oke, kalau teman-teman semua mau mulai start, nah ini untuk menu yang di stopwatch. Ini sambil jalan kita bisa ngeliat, atau secara otomatis dia akan jalan. Kita sambil biar kita bisa ngeliat jam, settingannya ada di sini. Caranya adalah, sebentar, saya akan putar bannya dulu. Nah, ini ban kondisi berputar sangat pelan ya, kurang lebih 3, 2. Oke, sudah stop. Kelihatan ya. Oke, kelihatan ya, rata-rata untuk average speednya adalah 4 km per jam. Untuk maksimal speed yang didapat tadi adalah 13 km. Kira-kira kayak gitu ya untuk penggunaannya. Untuk stopwatchnya kita stop. Ini 1 menit lebih 1 detik. Kita reset lagi ya. Tadi untuk cara resetnya sekali lagi adalah dengan cara memencet ini. Pencet ini. Oke, dia sudah 0 kembali. Kita siap untuk trip perjalanan karena saya siap untuk bersepeda. Oke, sementara itu aja tips-tips dari saya untuk cara pemasangan dan penggunaan setting odometer merek Sanding. Oke, see you next my video. Thank you.